Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Hanafi, NIM 20250606334, mahasiswa program studi PJJ Hukum. Pada kesempatan video presentasi kali ini, sebagai pemenuhan tugas pengganti ujian akhir semester atau UAS, saya akan membawakan sebuah topik yang sangat relevan dengan dinamika dunia modern saat ini, yaitu krisis kebenaran di era Big Data menguji relevansi epistemologi filsafat ilmu, pengantar masalah dan latar belakang mendalam. Rekan-rekan sekalian, kita ini hidup di sebuah era di mana informasi tidak lagi mengalir secara perlahan, melainkan membanjiri kehidupan kita setiap detik. Fenomena ini sering kita sebut sebagai era big data dan kecerdasan buatan artificial intelligence. Di satu sisi, saya melihat bahwa pengolahan data berskala besar dan algoritma canggih adalah sebuah pencapaian ilmiah yang luar biasa. Data membantu kita memprediksi cuaca, memodelkan penyebaran penyakit, hingga mengoptimalkan sistem transportasi. Namun, mari kita lihat sisi gelapnya. Di tengah lautan data ini, kita justru sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai krisis kebenaran. Mengapa demikian? Karena hari ini data bisa dimanipulasi dengan sangat mudah. Konten hoax, algoritma, filter bubble di media sosial yang hanya menampilkan apa yang kita ingin lihat, hingga teknologi deepfake yang bisa merekayasa video dan suara manusia secara presisi, telah mengaburkan batasan antara fakta objektif dan manipulasi. Tujuan presentasi dan penegakan masalah. Ketika apa yang kita lihat dan kita dengar di layar digital tidak lagi menjamin sebuah kebenaran, kemana kita harus mencari pegangan? Disinilah muncul pertanyaan mendasar yang menjadi tema besar tugas kita. Apakah filsafat ilmu sebuah disiplin ilmu yang seringkali dianggap hanya sebagai teori abstrak atau kuno di ruang kelas masih relevan saat ini? Tujuan dari presentasi ini adalah untuk membedah masalah tersebut. Saya ingin menunjukkan bahwa filsafat ilmu khususnya pada pilar epistemologi dan aksiologi bukan lagi sekadar teori pajangan, melainkan sebuah alat navigasi yang krusial untuk menyelamatkan nalar kritis manusia di tengah ledakan informasi abad ke-21. Landasan teori membedah tiga pilar filsafat ilmu. Pemaparan teori secara komprehensif. Untuk menganalisis fenomena ini secara mendalam, kita harus kembali pada fondasi dasar filsafat ilmu. Seperti yang kita ketahui, bangunan ilmu pengetahuan ditopang oleh tiga pilar utama. Ontologi. Pilar ini mempertanyakan hakikat dari objek yang dikaji dalam konteks modern. Kita bertanya, apakah data yang kita lihat di internet itu memprestasikan realitas yang sesungguhnya, ontologi yang valid, atau data itu hanya sekedar konstruksi digital yang semu. Epistemologi. Ini adalah pilar yang membahas tentang metodologi, tata cara, dan batasan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar. Apa indikator bahwa sebuah data atau informasi di era digital ini bisa dinyatakan sebagai kebenaran ilmiah dan valid. Aksiologi. Pilar ketiga ini berbicara tentang nilai, etika, dan kemanfaatan dari ilmu itu sendiri. Ilmu pengetahuan tidak pernah bebas nilai. Aksiologi menuntut kita untuk menjawab untuk apa teknologi big data dan AI ini dikembangkan. Apakah untuk memajukan peradaban manusia atau justru mengontrol dan memanipulasi opini publik demi kepentingan segelintir kelompok. Analisis kasus krisis kebenaran di era post-truth. Analisis kasus nyata dan tantangan epistemologis. Mari kita bedah sebuah kasus nyata yang terjadi di sekitar kita. Di era digital kita mengenal istilah post-truth atau pasca kebenaran. Berdasarkan data empiris dan pengamatan siber, penyebaran berita bohong atau hoax yang didukung oleh visualisasi data palsu kini bergerak jauh lebih cepat daripada klarifikasi faktanya. Sebagai contoh, selama masa pemilu atau krisis kesehatan global, banyak pihak menggunakan potongan data atau statistik yang telah dimanipulasi, cherry picking data, untuk menggiring opini masyarakat. Secara kasat mata, masyarakat melihat ada angka, ada grafik, dan ada tabel ilmiah.
sehingga secara psikologis mereka langsung mempercayainya. Namun secara epistemologi, data tersebut telah dicabut dari konteks ilmiah yang benar. Disinilah terjadi erosi kebenaran, ketika metode verifikasi masyarakat umum dikalahkan oleh bias emosional dan kecepatan algoritma media sosial. Pendapat ahli dan perbandingan metodologi. Pendapat ahli dan komparasi ilmiah. Jika kita merujuk pada pendapat para ahli filsafat kontemporer dan sosiolog teknologi, mereka menegaskan bahwa tanpa adanya penalaran filosofis, masyarakat abad digital akan mengalami ketakutan atau disorientasi informasi. Mari kita bandingkan dengan metode ilmiah tradisional. Dahulu, untuk mengklaim sebuah kebenaran ilmiah, suatu data harus melalui proses peninjauan sejawat para review yang ketat, pengujian laboratorium yang berulang, serta validasi metodologis yang transparan. Namun saat ini, siapa saja yang memiliki akses internet bisa memproduksi klaim kebenaran mereka sendiri. Kecepatan penyebaran informasi di platform digital telah menggeser esensi kecepatan ilmiah. Ini membuktikan adanya kesenjangan yang besar atau kemajuan antar teknis dengan kedewasaan berpikir manusia. Penerapan filsafat ilmu sebagai solusi konkret. Penerapan teori dan implementasi dalam kehidupan. Lantas, bagaimana kita menerapkan prinsip filsafat ilmu untuk mengatasi krisis ini? Penerapan epistemologis, filsafat ilmu mengajarkan kita untuk mengadopsi sikap skeptisisme metode. Artinya kita tidak boleh langsung menerima informasi hanya karena informasi tersebut terlihat ilmiah atau menggunakan angka-angka statistik. Kita harus memeriksa sumber data, metodologi, pengumpulan datanya, serta ada atau tidaknya bias kepentingan di balik data tersebut. Penerapan aksiologis di tingkat pengembang teknologi di akademis, pilar aksiologis menuntut adanya komitmen moral dan ketat. Matematika dan algoritma yang kita bangun harus memiliki landasan etika pembuatan regulasi seperti undang-undang privasi, data dan algoritma penyaring misinformasi bukan sekadar aturan hukum formal, melainkan wujud nyata dari tanggung jawab etis ilmu pengetahuan terhadap kemanusiaan. Kesimpulan, rekomendasi, dan penutup. Kesimpulan, sebagai kesimpulan dan seluruh pemaparan saya hari ini, jawaban atas pernyataan besar kita sangatlah jelas. Filsafat ilmu tidak pernah kehilangan relevansinya. Bahkan hari ini, urgensinya jauh lebih tinggi daripada masa-masa sebelumnya. Ketika dunia dipenuhi oleh jutaan data dan bias, filsafat ilmu hadir sebagai jangkar yang menjaga agar akar budi manusia tetap kritis, jernih, dan maupun membedakan mana kebenaran yang hakiki dan di mana rekayasa yang manipulatif. Rekomendasi saran. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat saya berikan adalah perlunya integrasi yang lebih kuat antara ilmu-ilmu sains, teknik seperti matematika, statistika, dan ilmu komputer. Dengan literasi, filsafat, dan etika, kita tidak boleh hanya mencetak generasi yang pandai membuat kode algoritma atau menghitung data, tetapi kita juga harus mencetak generasi yang bijaksana dalam menggunakan ilmu tersebut. Ucapan terima kasih, demikian video presentasi yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas UAS filsafat ilmu ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu atas bimbingannya selama 1 semester ini, serta pada rekan-rekan yang telah menyimak presentasi ini hingga selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Selamat sore, terima kasih, dan sampai jumpa.